Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan di persawahan ya, mau membuat video tentang ini, tentang tanaman padi. Perbedaan tanam padi sistem tabela dan ini sistem tandur. Nah, ini ya mau saya bahas. Apa keuntungan dan kelebihan atau keuntungan dan kekurangannya tanam tabela dengan tanam tandur ya. Dan pastinya kalau tanam tabela itu lebih minim biaya daripada sistem tandur ya. Dan hasilnya juga tidak kalah dari sistem tandur hasil panennya. Nah, iya yang mau saya bahas. Dan ini di belakang saya tanaman tabela ya. Kalau tanam tabela di daerah sini itu baru diminati, baru tahun-tahun ini, karena seringnya kegagalan. Dan kita untuk memperkecil biaya untuk tanamnya, karena sering gagal panen juga. Kemarin sudah 1 tahun tidak bisa panen di daerah sini. Karena itu kita memakai sistem tabela untuk memotong biaya untuk tanamnya, yaitu dengan sistem tabela ya. Dan pastinya kalau sistem tandur itu untuk biayanya pasti mengeluarkan lebih banyak, sudah pasti ya. Nah, ini di belakang saya yang sudah berumur kurang lebih 4 minggu atau 14 hari. Yuk kita lihat kita lihat padinya, dan kita bahas keuntungan atau kekurangan sistem tabela. Nah, ini tanaman padinya yang sudah berumur kurang lebih 14 hari atau 2 minggu dari tebar benih ya. Nah, kita langsung saja bahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem tabela atau tebar benih langsung. Yang pertama itu kekurangannya itu tidak bisa dilakukan saat musim hujan. Kenapa tidak bisa dilakukan musim hujan? Karena kalau musim hujan itu sudah pasti banyak air ya. Nah, kalau kita tebar di saat musim hujan itu benih atau butiran padinya itu bisa membusuk karena terendam air dan tidak bisa tumbuh. Itu kekurangannya, tidak bisa dilakukan di musim hujan. Yang kedua itu banyak gulmanya. Nah, tapi kalau gulma itu sudah bisa kita antisipasi dengan penyemprotan. Penyemprotannya itu kita lakukan sebelum tebar benih. Kita lakukan penyemprotan, dan setelah penyemprotan itu kita biarkan selama 2 atau 3 hari baru bisa ditebar benihnya. Nah, itu kekurangannya. Dan kekurangan ketiganya itu sudah pemupukannya itu harus banyak daripada yang sistem tandur. Jadi boros dipupuk ya untuk tanaman tabela ini. Dan juga kalau ada tiong. Nah, tiong juga hama buat padi tabela ya. Kita lakukan penyemprotan juga. Biasanya kita melakukan itu sebelum
sebelum ditebar juga, atau bisa dilakukan dicampur dengan obat gulma, jadi kita tidak bekerja 2 kali. Biasanya kita itu obat gulma dan obat kiyong kita campur jadi satu. Kita lakukan penyemprotan seluruh sawah kita ya. Karena kiyong itu kalau padi umur segini itu bisa dimakan kiyong. Ini untuk kekurangannya. Kiyong juga ganas untuk tanaman padi yang masih kecil ini, karena di sini juga banyak kiyongnya. Dan untuk kelebihannya itu sudah pasti ya, memperkecil biaya tanamnya. Itu yang pertama. Kalau tanam tabela ini bisa kita lakukan sendiri ya. Kita lakukan sendiri dari tebar benihnya sampai panen, insya Allah kita bisa lakukan sendiri. Kalau sistem tandur kan harus banyak orang ya. Kita minta bantuan orang untuk tanamnya, dan juga buat mencabut benih dari bibit padinya. Kalau kita minta bantuan orang sudah pasti mengeluarkan biaya ya. Kalau tanaman padi kan tidak, kita bisa lakukan sendiri. Itu kelebihannya dari tanam tabela, memperkecil biaya dan bisa kita lakukan sendiri sampai panen. Dan keuntungan lainnya itu kita tidak membajak sawah ya, atau tidak membajak tanahnya, karena ini kemarin habis banjir, jadi kita cuma meratakan tanahnya dan membuat kalenan kecil buat pengairan airnya, biar tidak merendam benih padinya. Itu keuntungannya. Kita tidak membajak tanahnya, cukup meratakannya saja. Jadi kita kita memperkecil biayanya juga. Nah, itu kelebihan dan keuntungan sistem tabela yang kita lakukan untuk daerah kita ini ya. Sebenarnya kalau hasil panennya itu ya, saya rasa tidak kalah dari yang sistem tandur. Bisa memperkecil 40-60% dari sistem tandur ya. Itu yang saya rasakan sendiri dari sistem tandur ke sistem tabela untuk daerah kita ini ya. Nah, itu tadi ya keuntungan dan kekurangan padi tabela. Tapi saya rasa ini cukup efektif ya untuk memperkecil biaya tanamnya. Mungkin video saya atau kurang jelas ya, bisa komen di kolom komentar channel Aris Patmo. Insya Allah kita jawab ya untuk pertanyaan teman-teman. Dan sekian video saya. Salam.